Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sangayumade Evi Ambarawati dengan presensi 9 dengan NIM 2211031042 dari kelas C2 Denpasar semester 4 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menampilkan video mengajar dengan pemenuhan tugas UAS IPS oleh dosen pengampu I Ketut Mani Astajaya SAG MPD, di mana materi kali ini saya membawakan kegiatan ekonomi di Indonesia bersama salah satu murid sekolah dasar di SD Negeri 1 Sumertekaja yang bernama Desa Nami. Saya ingin anak didik saya mengetahui bahwa kegiatan ekonomi juga bisa terjadi di sekelilingnya. Berikut simak videonya. Nah, Sa Nami, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebelum itu, Mbak Epi mau ngejelasin tentang apa sih itu pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana kebutuhan manusia itu ada 3, yaitu sandang, pangan, papan. Sandang itu biasanya kebutuhan manusia berbentuk pakaian, kebutuhan manusia berbentuk makanan dan minuman. Juga papan kebutuhan manusia berbentuk rumah tempat tinggal. Nah, ada juga uang. Uang adalah benda yang berfungsi untuk pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi. Uang itu tuh buat untuk mengetahui nilai dari sebuah benda. Juga dulu sebelum ada mata uang, di Indonesia mengenal tentang sistem barter. Sistem barter itu pertukaran barang dengan barang. Misalnya Sa Nami punya gula, Mbak Epi punya beras, Mbak Epi pengen punya gula juga, nanti Mbak Epi nukar berasnya itu ke Sa Nami. Itu namanya sistem barter. Nah, selanjutnya dari kegiatan ekonomi di Indonesia itu ada jenis usahanya. Ada 5 jenis usaha. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian itu usaha seseorang dalam melakukan tentang pertanian, lahan, juga tanah. Dimana usaha pertanian ini contohnya itu seperti petani padi, kopi, jagung, dan lainnya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada sebutan Indonesia sebagai negara agraris, di mana sebagian besar masyarakatnya itu merupakan seorang petani. Yang kedua, ada jenis usaha industri. Usaha industri itu dimana usaha seseorang dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Bahan mentah itu misalnya dari tepung diolah menjadi roti, dimana usaha industri ini biasanya usaha roti, usaha makanan seperti itu. Yang ketiga, ada usaha dagang atau perdagangan, di mana usaha seseorang dari orang yang membuat lalu ditransfer atau dikirim ke orang yang membeli. Misalnya itu ada 3 kan usaha dagang. Yang pertama, usaha perdagangan tetap, usaha asongan, dan usaha pedagang kaki 5. Di mana usaha tetap itu usaha yang dimiliki orang yang udah mempunyai tempat yang tetap mereka berjualan. Misalnya itu kan kayak warung kecil, warung besar, itu dia bisa nanti besok lagi jualan, sekarang jualan, dan terus dia bisa jualan di tempat yang sama. Kalau pedagang asongan itu pedagang yang dia tuh berjualan tapi dia berkeliling dan berpindah-pindah tempat. Kalau pedagang kaki 5, dia tuh biasanya pakai gerobak, dia pindah-pindah tapi di tempat yang sama. Misalnya lagi dia di sekolah jualan, lagi dia di pasar gitu. Selanjutnya, jenis usaha yang keempat itu ada usaha jasa, di mana seseorang melakukan kegiatan lalu diberi imbalan. Misalnya itu kayak salon, kayak bengkel. Misalkan mau Epi pergi ke salon buat potong rambut. Nah, tukang salonnya udah motongin rambutnya Mbak Epi, jadi Mbak Epi ngasih uang buat imbalan karena udah motongin rambutnya Mbak Epi. Selanjutnya ada yang terakhir, usaha ekstraktif, yaitu usaha seseorang langsung mengambil dari alam, secara langsung dari alam. Misalnya itu kayak penggalian batu bara, timah, emas, itu dia.
Nah, itulah 5 jenis usaha ekonomi di Indonesia. Selanjutnya itu mau menjelaskan tentang usaha sesuai pengelolaannya. Ada 2. Yang pertama, usaha yang dikelola sendiri. Yang kedua, usaha yang dikelola oleh kelompok. Usaha yang dikelola sendiri itu usaha yang diusahakan, dimiliki, dan dipimpin oleh seseorang. Dimana misalnya tuh kayak toko, warung gitu. Warungnya tuh ibunya tuh yang beli, yang buat, yang punya gitu. Dia yang juga yang jualan. Kalau usaha yang dikelola oleh kelompok itu usaha yang diusahakan, dimiliki, dipimpin oleh lebih seseorang, lebih dari satu seorang. Dia misal kayak koperasi itu kan dimana koperasi itu usaha-usaha yang dilakukan oleh banyak orang dan melakukan asas kekeluargaan. Selanjutnya, dalam kegiatan ekonomi yang terpenting itu ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, di mana orang yang melakukan produksi itu disebut produsen. Misalnya tuh kayak dari cara membuat gandum, dari tepung kan, dia tuh diolah gandumnya itu menjadi tepung, itu menghasilkan. Kalau yang kedua ada distribusi, adalah penyebaran hasil produksi ke konsumen. Di mana distribusi ini, orang yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Distribusi ini kayak warung kan, ibu warungnya tuh beli dia dulu barang di orang yang ngebuat, habis itu nanti dijual dan dijual ke pembeli. Nah, ibu warungnya itu disebut distributor karena melakukan atau mentransfer, menyalurkan produksi ke konsumen. Selanjutnya konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai, menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Dimana orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Dimana biasanya konsumen ini berupa orang yang membeli. Nah, kegiatan ekonominya inilah ada produksi, distribusi, konsumsi. Dimana Epi contohin distribusi orang yang membuat barang, distribusi orang yang menjual barang, dan konsumsi itu orang yang membeli barang. Nah, itu aja Sak Nami. Mau Epi sekarang punya kuis buat Sak Nami karena udah kan tadi belajar tentang kegiatan ekonomi sama Epi. Coba ya. Di sini Mau Epi ada 3 soal. Coba Sak Nami jawab. Nanti Epi ngekitin ya. Yang pertama, pilih 2 gambar yang termasuk ke dalam usaha yang kegiatannya menghasilkan jasa. Bukan jahit, coba ya. Betul berarti. Selanjutnya itu soal yang kedua. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang tadi apa? Produksi. Tuh berarti pintar Sak Nami udah bisa. Yang ketiga yang terakhir, usaha bengkel termasuk ke dalam kegiatan apa? Industri. Betul berarti udah bisa Sak Nami. Sekarang Epi mau kesimpulannya aja ya. Dimana kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Habis itu ada 5 usaha jenis yang aplikasi tadi, usaha jasa, pertanian, perdagangan, ekstraktif, dan yang terakhir itu apa ya tadi ya? Kan perdagangan, usaha jasa, ekstraktif, industri, dan pertanian. Itu juga usaha sesuai pengelolaan itu dimiliki perseorangan dan dimiliki oleh kelompok. Kegiatan ekonomi yang terpenting itu ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti coba mau Epi kasih lihat, kita bareng-bareng ngelihat kegiatan ekonomi yang ada di dekat rumahnya Sak Nami ya.
Nah, Sak Nami tahu nggak kalau warung-warung di sekitar rumah Sak Nami itu juga termasuk dari kegiatan ekonomi di Indonesia, di mana jenis usaha dari warung itu adalah jenis usaha perdagangan tetap, di mana para pedagang itu bisa berjualan kembali di tempat yang sama. Selain itu juga merupakan dari pemilik perorangan, di mana pedagang itu yang mempunyai, membeli, mengelola, dan memiliki warung tersebut. Nah, Sak Nami tahu nggak jenis usaha perdagangan itu termasuk produksi, distributor, atau konsumen? Distributor mau Ebi. Nah, betul, tapi ada dua jawaban. Yang pertama, pedagang itu bisa menjadi produsen atau produksi ketika dia membuat makanan atau minuman lalu dijual di warungnya. Lalu menjadi distributor ketika pedagang itu membeli lalu menjual ke pembeli hasil dari produksi yang telah dibelinya. Seperti itu, Sak Nami merupakan salah satu contoh dari kegiatan ekonomi di Indonesia. Soalnya Mak Evi bakalan ngasih contoh lagi satu kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, Sak Nami, tukang jari juga menjadi salah satu jenis usaha kegiatan di ekonomi di Indonesia, di mana jenis usahanya itu jenis usaha industri pakaian, di mana Mbak Evi misalnya Mbak Evi menjari baju di tukang jahit. Nanti ketika baju tersebut sudah jadi, Mbak Evi memberi imbalan kepada tukang jahit. Nah, misalnya, Pak, baju saya sudah jadi nggak, Pak? Sudah. Ini. Terima kasih. Ya, Pak. Nah, Sak Nami bisa dilihat Mbak Evi mendapatkan baju kebaya, lalu Mbak Evi membayar ke tukang jahit, di mana uang itu termasuk pembayaran sah dari nilai dari kebaya ini. Seperti itu jenis usaha kegiatan ekonomi di sekitar Sak Nami. Sekian video mengajar yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan dalam hati, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.